Pemirsa, tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Hari yang diupayakan sebagai momentum tahunan untuk mengampanyekan sikap untuk menghormati perbedaan dan perjuangan kesetaraan di dalam keragaman. Indonesia pernah memiliki Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ulama, presiden, sekaligus guru bangsa yang istiqomah, mengajarkan sikap mencintai sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku bangsa, dan etnis tertentu. Toleransi di mata Gus Dur adalah sikap yang harus terus-menerus ditegakkan. Toleransi adalah kata aktif yang menyaratkan tindakan, bukan membiarkan dan mengabaikan begitu saja kenyataan bahwa kita berbeda. Selain itu, toleransi hanya bisa ditegakkan jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Perjuangan menegakkan toleransi tidak bisa dipisahkan dari upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Semua orang, semua golongan harus mendapat perlakuan yang sama, sederajat dan seadil-adilnya dalam hukum dan perlakuan sosial. Penetapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama adalah preseden baru dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan kasus penodaan agama oleh seorang pejabat dan publik figur. Ada pelajaran besar yang harus dipetik dari kasus ini. Jangan pernah menggunakan agama, sentimen kesukuan dan etnis sebagai alat politik untuk menyerang satu sama lain. Perbedaan adalah rahmat, dan Islam adalah agama yang hadir untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Gus Dur sudah membuka jalan dan memberi teladan toleransi untuk bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita tinggal meneruskannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV9 melaporkan. Pemirsa, 16 November telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai Hari Toleransi Internasional. Ditetapkannya Hari Toleransi Internasional untuk mengingatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kebutuhan akan toleransi dan dampak negatif dari intoleransi. Hari Toleransi adalah saat yang tepat untuk mengajak masyarakat mengakui dan menghargai hak dan keyakinan orang lain, serta menyadari betapa ketidakadilan, penindasan, rasisme, diskriminasi, kebencian berbasis agama. Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawah mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama sudah menentukan garis sikap NU dalam bermasyarakat yang termaktub dalam Hito 1926 pada Muktamar NU ke-27. Seperti memperkuat sikap tasamuh toleran, tawasud moderat, tawazun berimbang, i'tidal adil, dan mempunyai karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Ketua PWNU Jawa Timur tersebut, di NU tidak ada hari tanpa bertoleransi pada sesama manusia. Hubungan sesama dan menjaga persatuan dan kesatuan negara harus tetap dijaga oleh semua elemen masyarakat, tanpa membedakan ras, golongan, aliran, maupun agama. Saya belum bisa memastikan apakah bom itu berlatar belakang agama atau berlatar belakang sentimen pribadi. Itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun latar belakangnya, apapun alasannya, dengan melakukan pengeboman di mana banyak di situ korban orang-orang yang tidak berdosa. Saya dengar juga ada anak kecil katanya yang jadi korban, itu tidak dibenarkan oleh agama dan tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di negeri kita ini. Ia berharap Hari Toleransi Internasional menjadi sebuah refleksi menghargai perbedaan dalam menjalani kehidupan.
Kesatuan yang diutamakan bukan perpecahan, perdamaian bukan pertikaian. Toleransi ini harus dibangun dari lingkungan sekitar kita untuk menjaga Indonesia aman dan sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Purnawa Ziahrodin melaporkan. Dan pemirsa, di tengah memanasnya isu SARA di negeri ini, ada salah satu kampung di Kabupaten Sumeneb, Madura yang di dalamnya terdapat 3 tempat ibadah beda agama. Ini bisa dijadikan tauladan bagi kita semua. Meski jarak antara masing-masing tempat ibadah hanya 20 meter saja, namun masyarakat di sini bebas melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dengan menjunjung tinggi toleransi, hingga kini tak pernah ada konflik keagamaan terjadi di wilayah tersebut. Kampung di Kecamatan Kabupaten Paling Timur Pulau Madura, yakni di Desa Pabean, Kecamatan Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur, tepatnya di Kampung Salagebe, RT 2, RW 2 ini sangat cocok dijuluki sebagai kampung toleransi. Di kampung ini terdapat 3 tempat ibadah beda agama. Tempat ibadah tersebut berada dalam satu jalur jalan dan masing-masing hanya berjarak sekitar 20 meter saja. 3 tempat ibadah tersebut diantaranya Masjid Baitul Arham, kemudian di seberang Sungai Marengan ada tempat ibadah umat Kristen yakni Gereja Katolik Paroki Maria Gunung Karmel, dan di sisi timur gereja ada Kelenteng Pausian Linkong, tempat ibadah umat Tridharma atau Konghucu, Hindu dan Buddha. Sejak dulu hingga kini, di kampung tersebut tidak pernah terdengar terjadi konflik yang berlatar belakang agama. Masyarakatnya hidup rukun dan bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bahkan tidak jarang, para pemuka agama melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama yang terbuka untuk umum. Kepala Desa Pabean, Kecamatan Kota Sumeneb, Ahmad Madani menuturkan, meskipun berbeda agama, di kampung ini masyarakatnya hidup rukun dan saling mendukung satu sama lain. Setiap tahun, masjid membagikan kurban kepada semua masyarakat, sementara kelenteng membagikan sembako dan gereja melakukan pengobatan gratis. Semuanya terbuka untuk masyarakat lintas agama, terutama warga yang ada di Desa Pabean. Bertoleransi antar agama itu alhamdulillah tidak ada semacam konflik ya itu ya? Tidak ada semacam konflik, tidak. Dan setiap tahunnya di kalender itu sering mengadakan acara ya pemberian sembako kepada warga Pabean. Melibatkan semua golongan baik muslim. Golongan-golongan, semua golongan. Dan di sana ada penjagaan ya dari Polsek. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, Hamzah Laurentius mengatakan, masyarakat setempat sudah terbiasa bersilaturahmi dan bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan sosial. Umur Gereja Katolik Maria Gunung Karmel sudah 79 tahun dan belum pernah ada konflik antar umat beragama yang terjadi. Sama dengan umat beragama yang lain, dengan yang depan masjid dan kelenteng, kami duduk bersama-sama dengan aman. Berjalan seperti apa Pak dari ini Pak? Saling menjaga atau gimana? Saling menjaga, saling menghormati di antara umat, dan kami kerjasama silaturahmi dengan pondok-pondok dan lain-lain. Tiap tahun ada aktivitas ya pengobatan gratis dan donor darah pakai bersama ya, Teror bom ya. saling menjaga di antara kami di lingkungan Pabean ini terbuka saling ya. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Muhammad Hariri melaporkan.
Dan sementara itu pemirsa, masyarakat suku Tengger yang bermukim di lereng Gunung Semeru dan Bromo memiliki kearifan budaya yang hingga kini masih dipertahankan secara turun-temurun. Meskipun penduduknya berbeda agama antara Islam dan Hindu, namun perbedaan agama tersebut membuat warga tetap bisa hidup secara berdampingan dan tidak meninggalkan tradisi suku Tengger. Satu dari sekian desa di antara pegunungan Semeru dan Bromo yang dihuni oleh masyarakat suku Tengger yang beragama Hindu dan Muslim adalah di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Daerah ini berpenduduk sekitar 3.000 lebih. Pesona desa ini sungguh menakjubkan. Kearifan budaya dan tradisi masih dipertahankan masyarakat suku Tengger. Mereka memakai sarung yang diselempangkan di tubuh dan bertamu ke dapur. Meskipun mayoritas penduduk suku Tengger adalah umat Hindu, namun warga suku Tengger dapat hidup rukun berdampingan antara umat Hindu dengan umat Muslim. Untuk menjaga kerukunan antar umat agar terjaga dengan baik, namun tanpa meninggalkan warisan leluhur, setahun sekali umat Hindu dan Muslim yang hidup di Desa Argosari berkumpul saat acara adat, yakni acara adat Sanjang Sana atau upacara karo. Sanjang Sana ini memiliki arti silaturahmi. Upacara karo yang digelar setahun sekali ini menjadi tempat silaturahmi antar umat beragama Hindu dan Islam. Sehingga dengan bertemunya dua umat beragama di upacara karo, kerukunan antar umat beragama hingga kini dapat terjaga dengan baik. Kita itu saling menghormati. Pada waktu kegiatan umat yang Muslim itu kita itu ya harus menghormati. Sebaliknya juga yang Muslim kalau ada kegiatan umat Hindu ya harus saling menghormati, tidak saling mengganggu. Itu aja sudah suatu bentuk kerukunan yang bisa dirasakan semua warga. Mungkin ada acara adat tertentu Pak sehingga bisa mengumpulkan antara umat Muslim dengan yang Islam itu bertemu. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Lumajang mengatakan, kerukunan antar umat beragama di Lumajang bisa terjaga dengan baik karena semua itu tidak lepas dari para tokoh agama yang setiap bulannya melakukan pertemuan dengan tokoh agama lain yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Berganti untuk bertemu antara tokoh-tokoh komunitas agama itu saling bergantian gitu ya. Dari Islam, kemudian besok bergantian, bulan berikut ada pertemuan di Katolik, pertemuan di Kristen, pertemuan di Hindu. Itu terus berlangsung, sudah bertahun-tahun itu begitu ya. Artinya setiap bulannya itu Diharapkan kerukunan antar umat beragama pada suku Tengger tetap terjaga dengan baik. Terlebih, masyarakat daerah lain bisa mencontoh masyarakat Tengger dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Ardianto melaporkan. Pemirsa, toleransi telah menjadi kesadaran mayoritas penduduk di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Mereka tinggal berdekatan dengan sebuah gereja dan pura. Namun hal tersebut tak membuat warga Muslim setempat terpecah. Mereka tetap hidup rukun berdampingan. Krisis toleransi terhadap kaum minoritas kembali muncul. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi sejumlah pihak. Namun hal tersebut tidak nampak raut wajah masyarakat Kampung Pancasila, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Di Kampung Pancasila ini, sikap toleransi antar umat beragama saling dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari letak setiap bangunan peribadatan. Masjid dan pura saling berdampingan, sementara letak gereja langsung berhadapan dengan masjid. Tinggal berdekatan dengan berdirinya sebuah gereja dan pura tak membuat warga Muslim setempat berpecah. Mereka tetap hidup rukun berdampingan dalam suasana tenang dan damai. Suasana damai ini telah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Meski di daerah lain masih terjadi intoleransi hingga berdampak pada kerusuhan antar umat beragama, namun bagi warga di Kampung Pancasila ini tak berpengaruh dengan kondisi di luar. Kalau misalnya ada konflik itu gimana perasaannya? Konflik soal agama terus nggak bisa sekolah minggu lagi. Sedih juga karena nggak bisa
belajar lagi tentang firman Tuhan. Karena agama enggak ya, tapi kalau kita punya iman, kita tidak akan membenci ya, tapi kita sangat fanatik pada iman kita gitu. Jadi kadang-kadang orang terbalik gitu. Orang cepat panas karena dia hanya membanggakan agamanya ya, bukan membanggakan siapa Tuhannya, siapa imannya dalam hidup. Kepala Desa Balun, Kusnairi menuturkan, sifat saling terbuka merupakan kunci bagi kerukunan antar umat beragama. Hal itulah yang selama ini diterapkan oleh warga Desa Balun, sehingga mereka dapat hidup saling berdampingan dengan penuh rasa toleransi dan saling menghargai, serta saling menjaga satu sama lain. Untuk menjaga toleransi seperti biasa, kita mulai dari yang lingkup yang paling kecil sendiri, biasanya itu keluarga. Kalau kita sering ketemu sama keluarga mereka, kita sering ketemu di warung-warung, ngobrol-ngobrol, itu sudah terjadi interaksi antara Dari Lamongan, Jawa Timur, Angga Purwancara melaporkan. Pemirsa, mewujudkan toleransi antar umat beragama, sejumlah umat Islam, Kristen, dan Hindu melakukan kerja bakti membersihkan gereja. Selain itu, mereka juga membuat paguyuban antar umat yang bergerak dalam bidang agama dan sosial antara umat yang membutuhkan. Sejumlah jamaah Islam, umat Kristiani, serta Hindu kemarin dalam rangka Hari Toleransi yang bertepatan dengan 16 November melakukan kerja bakti membersihkan gereja Kristen Jawa Wetan, Kelurahan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Bersih-bersih gereja dan masjid ini rutin diadakan para jemaah yang tergabung dalam paguyuban Mekar Lestari, yang anggotanya terdiri dari umat Islam, Kristen, serta Hindu di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, berbagai kegiatan sosial juga diagendakan para anggota setiap harinya untuk saling bersilaturahmi. Kegiatan ini rutin setiap hari dilakukan para jemaah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan sebagai wadah untuk menyaring aspirasi demi terwujudnya perdamaian antar umat beragama, terlebih di tengah isu agama yang kian memanas. Ini, meskipun saya ini orang Islam ya memang kalau secara kita punya syariat, punya dalam artian kita punya hukum agama tersendiri-sendiri. Tapi untuk kita saling anjang sana yang sifatnya itu bersilaturahim, tidak ada niatan untuk, ya seperti dikatakan kalau dalam orang Islam kan lakum dinukum waliyatin ya. Jadi agamaku ya agamamu, agamaku agamu ya agamamu. Saya mungkin mengawali bahwa di paguyuban itu saya pribadi yang paling mudah di situ. Ketika saya melihat paguyuban itu sampai saat ini usianya hampir 25 tahun. Saya melihat dari Kelurahan Wiyung ini ketika muncul paguyuban itu sangat luar biasa. Ketika ini dibina, ditata untuk lebih baik. Nah, di dalam paguyuban itu memang banyak teman-teman yang berbagai agama di situ. Di dalamnya kita setiap adanya paguyuban Mekar Lestari ini, mereka berharap kerukunan antar umat beragama bisa saling terjaga hingga bisa terciptanya Bhinneka Tunggal Ika dan perdamaian antar umat beragama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Rojab melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah setia bersama kami. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, untuk menjaga ketentraman Indonesia, puluhan anak yatim menggelar doa bersama demi keselamatan bangsa dengan harapan Indonesia aman dan damai. Doa bersama dan istighosa ini dilakukan di salah satu panti asuhan Ulin Luha, Desa Anggas Wangi, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Doa bersama ini diikuti oleh puluhan anak yatim beserta pengasuh panti asuhan setempat. Doa bersama dipimpin ulama setempat membacakan surat tahlil untuk para leluhur, seperti ulama yang telah membangun Indonesia. Doa bersama digelar bertujuan untuk mendoakan bangsa Indonesia dari malapetaka dan perpecahan. Istighosa bersama anak-anak kita
untuk membantu pemerintah yang insya Allah akan direncanakan demo besar-besaran pada tanggal 25 November. Semoga demo yang akan dilaksanakan atau direncanakan itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohit Khan melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa menyesalkan adanya penyerangan dengan bom molotov terhadap gereja Oikumene Sengkotek Samarinda yang menimbulkan korban luka dan 1 korban meninggal dunia. Tragedi tersebut menyayat hati masyarakat Indonesia di tengah kampanye perdamaian yang terus digulirkan, termasuk Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November. Belum dapat dipastikan motif dibalik tragedi pengeboman di Samarinda. Apakah hanya sentimen pribadi ataukah memang tindakan terorisme yang dilakukan mengatasnamakan agama. Namun apapun motif penyerangan tersebut, hal itu tidak dibenarkan agama dan sudah masuk ke dalam ranah pidana yang mengancam nyawa dan keamanan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus mengusut tuntas aktor dan motif dibalik penyerangan tersebut. Jangan dibiarkan tetap bebas dan melakukan kejadian serupa dan melakukan tindakan hukum seperti aturan yang telah ada. Kita memang harus senantiasa mengantisipasi dan bersiap siaga terhadap serangan global. Di antaranya adalah radikalisme, liberalisme, termasuk juga kapitalisme. Masyarakat harus mewaspadai faham-faham yang berusaha menggerogoti negara, seperti halnya faham radikalisme, liberalisme, dan kapitalisme sebagai ancaman bagi negara dan Nahdlatul Ulama. Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang diajarkan Nabi Muhammad menjadi tercoreng dengan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Islam sudah tidak lagi melindungi dan menghargai perbedaan, tapi mengancam dan menyakiti bahkan melakukan pembunuhan. Nah, tentunya ini merupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita semua, baik sebagai bangsa maupun sebagai warga Nahdlatul Ulama, untuk mempertahankan ideologi bangsa dan ideologi akidah kita, Ahli Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin tadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Purnawa Ziahrodin melaporkan. Pemirsa, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika beribadah, Polres Jember akan berpatroli di tempat-tempat ibadah pada jam rawan. Selain itu, tokoh-tokoh ormas dan lintas agama juga diajak berkonsolidasi untuk mempertahankan kebinekaan dan NKRI. Pasca pengeboman gereja di Samarinda, banyak masyarakat khawatir dengan keamanan ketika beribadah. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, jajaran Forkopimda Kepolisian, TNI, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, mahasiswa, dan pelajar terus melakukan konsolidasi untuk terus menjaga keutuhan dan memperkokoh kebinekaan di Jember. Ini nampaknya banyak gonjang-ganjing yang perlu kita sikapi, dan khusus untuk di Kabupaten Jember dengan pelaksanaan apel ini tentunya kita sangat ingin bagaimana situasi di Jember supaya tetap kondusif, karena Jember ini merupakan sebuah kabupaten, sebuah wilayah yang juga sangat plural ya. Sementara itu, Wakapolres Jember Kompol Edo Satya Kamtiko menjelaskan pihak Polres akan lebih mengintensifkan patroli di setiap daerah, khususnya di tempat-tempat ibadah utamanya pada malam hari, serta bersosialisasi dan berdialog pada masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, serta bahu-membahu menjaga keamanan daerahnya bersama mitra kepolisian. Seperti kita ketahui, kemarin ada kejadian untuk pelemparan bom molotov di Samarinda. Untuk wilayah Jember sendiri, alhamdulillah sampai dengan saat ini Kabupaten Jember situasi masih kondusif. Namun demikian, kita tidak underestimate, kita tetap melaksanakan giat imbangan sesuai dengan perintah dari atasan, yaitu kita melaksanakan patroli dialogis ke tempat-tempat. Dari Jember, Jawa Timur, Ahmad Fawai melaporkan. Pemirsa, informasi aktual dan berimbang lainnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, meski peringatan Hari Santri 22 Oktober telah berlalu, namun hingga kini masyarakat masih ada yang menggelar peringatan Hari Santri Nasional. Salah satunya PCRMI Pasuruan, yakni menggelar Basul Masail di kantor PCNU Jalan Raya Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi motivasi dan mengasah kemampuan para santri se-Kabupaten Pasuruan selama di pondok masing-masing. Bertempat di kantor PCNU Jalan Raya Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, PCRMI Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Muslimat, Fatayat, dan pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar acara Bahsul Masail. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Pasuruan Haji Muhammad Irsyad Yusuf. 60 pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan mengikuti kegiatan tersebut, yakni terdiri dari 150 peserta dan berlangsung selama 2 hari. Ada 3 materi deskripsi masalah dalam Bahsul Masail kali ini, yakni tentang fadilah jamaah dan fadilah soft jika sholat berjamaah kaum perempuan di samping jamaah kaum laki-laki, pandangan syariat tentang membaca sholawat yang menirukan nada lagu seperti dangdut, Melayu bahkan India, dan hukum membangun sebuah gedung TPQ di samping masjid menurut perspektif fikih. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan mengasah kemampuan para santri se-Kabupaten Pasuruan selama di pondok masing-masing. Rencananya, Bahsul Masail seperti ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kita harapkan sebagai ajang untuk memotivasi para santriwan dan santriwati di Kabupaten Pasuruan, juga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk terus berkembang dan mengembangkan terutama dalam hal keilmuan, membaca kitab dan mengaplikasikan dalam bentuk Bahsul Masail Banat terutama untuk pondok pesantren putri. Ini yang barangkali yang pertama kegiatan Bahsul Masail Banat di Pasuruan ini dengan harapan acara ini bisa memotivasi para santriwati sepondok Kabupaten Pasuruan untuk mengasah kemampuan mereka selama di pondok. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Qadir melaporkan. Sementara itu pemirsa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Sidoarjo terus melakukan sosialisasi program Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ke panti asuhan se-Kabupaten Sidoarjo. Selain mensosialisasikan, LKSA Sidoarjo juga mencari panti asuhan yang belum melengkapi legalitas sebagai persyaratan mendapat bantuan dana dari pemerintah melalui Dinas Sosial. Sosialisasi program Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ini terus dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKSA Sidoarjo di bawah naungan Dinas Sosial. LKSA Sidoarjo bertekad secepatnya bisa menyelesaikan tugas sosial untuk para anak yatim di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial melalui pengurus LKSA ini terus melakukan pendataan ke semua panti asuhan dan anak yatim yang belum mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Di Panti Asuhan Ulin Nuha, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono ini, tercatat ada sebanyak 47 anak yang semuanya adalah putri. Dengan pencatatan jumlah anak yatim dan legalitas, maka panti asuhan tersebut berpeluang untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Punya itu karena memang rumor panti-panti yang ada di Sidoarjo dan di tempat itu memang ada yang mengatakan tidak legal dan seterusnya. Nah, ini kami ingin melakukan dan memastikan keberadaan panti-panti yang ada di Sidoarjo. Insya Allah ini akan berkelanjutan. Miftahul Mujib, pengasuh Panti Asuhan Ulin Nuha, berharap seluruh anak yatim yang diasuhnya mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah lewat APBN dan APBD tahun 2017 nanti, karena panti asuhan yang diasuhnya memiliki surat-surat resmi. Anak yang tinggal di dalam asrama panti asuhan selama ini senantiasa mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga dari pemerintah pusat juga mendapatkan bantuan, dan juga yang lebih menyenangkan bagi kami kabar dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo,
tahun 2016 terdapat 3.672 anak yatim yang bernaung dalam forum LKSA Sidoarjo yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun kenyataannya yang baru menerima dana bantuan sosial di tahun 2016 ini hanya sebanyak 2.376 anak yatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohit Khan melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama Jurnal 9 Pagi. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, peresmian pembangunan dam untuk saluran irigasi di Dusun Gatak, Desa Kletek, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam pembangunan dam ini, Bupati siapkan 10 miliar untuk 20 titik yang nantinya akan dibangun setiap daerah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Peresmian pembangunan dam tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Ngawi, Budi Sulistiono. Peresmian pembangunan dam ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Ngawi, Budi Sulistiono. Pembangunan dam akan dilakukan di 20 titik saluran air yang dapat digunakan para petani untuk mengairi sawah. Guna mendukung para petani agar meningkatkan produktivitasnya, pembangunan dam ini juga untuk mengontrol intensitas air pada saat musim kemarau tiba, agar masyarakat atau para petani tetap dapat melakukan aktivitas bertani tanpa kekurangan air. Bupati Ngawi telah menyiapkan anggaran dana senilai 20 miliar rupiah. Nantinya, Bupati juga akan bekerja sama dengan TNI dan masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembuatan dam tersebut. Dam ini adalah salah satu teori manajemen air. Bagaimana air ini ketika air berlimpah, itu kita membentuk serapan-serapan dan menahan air tidak lari begitu saja. Maka ini adalah salah satu manajemen kita. Nah, dam-dam ini akan terus kita cari terus sehingga alurnya, derasnya air ini kita jaga terus. Proyek pembangunan dam tersebut merupakan wujud apresiasi Bupati kepada masyarakat yang telah berhasil mengembangkan pertanian organik di Dusun Gatak, Desa Kletek, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi, Muhammad Rojab melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jurnal 9 Pagi edisi kali ini. Saya Rosanita Givania beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.